Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat bilik berkah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tips atau tutorial cara menyampaikan informasi ketika ada salah seorang tetangga ataupun keluarga kita yang meninggal dunia. Caranya hal tersebut terjadi, kadang tidak semua di antara kita yang mempunyai keberanian untuk menyampaikan informasi tersebut di masjid atau di musola. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menuturkan bagaimana caranya supaya informasi yang kita sampaikan itu tepat sasaran, bisa difahami oleh orang yang mendengar walaupun dari jarak yang agak jauh dari tempat tersebut. Bagaimana caranya? Ikuti videonya sampai selesai. Adapun yang pertama caranya yaitu kita siapkan terlebih dahulu apa yang mau kita sampaikan. Paling tidak biodata almarhum atau almarhumah yang meninggal tadi, kemudian dicatat juga umur, jam, dan hal yang bersangkutan dengan orang yang meninggal tersebut. Setelah itu kemudian kita paling tidak ketika kita mau menyampaikan informasi di masjid atau di musola, ya meminta izin terlebih dahulu kepada DKM atau takmir atau pengurus masjid atau musola itu untuk menyampaikan pengumuman. Nah, syukur-syukur mereka yang mau menyampaikan, sebab ketika mereka yang menyampaikan biasanya mereka memang sudah terbiasa berbicara di pengeras suara. Nah, tapi kadang-kadang tidak semua orang yang sudah terbiasa itu mempunyai waktu. Kadang mereka sedang berhalangan, ketika dicari tidak ada. Nah, makanya pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi supaya semua di antara kita bisa melaksanakan, ya walaupun ini hal yang tidak begitu besar, tapi kadang-kadang tidak semua di antara kita yang bisa, ya. Nah, dan tutorial kali ini saya tidak memaksudkan untuk menggurui atau mengajari mereka yang sudah pandai, mereka yang sudah mahir di dalam menyusun kata-kata atau berbicara melalui pengeras suara, tapi ini saya maksudkan untuk sedikit berbagi dan memberikan motivasi supaya mereka yang belum berani, supaya bisa memberanikan diri menyampaikan satu buah informasi yang bermanfaat buat sesama. Nah, kita lanjut kepada tutorialnya. Tadi sudah saya katakan bahwasanya hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencatat atau membuat konsep terlebih dahulu biodata dari almarhum atau almarhumah yang meninggal. Nah, setelah itu kita datang ke musola atau ke masjid, kita minta izin kepada takmir. Nah, kemudian kalau misalkan sudah mendapat izin ataupun dipersilahkan, nah tinggal kita berbicara melalui pengeras suara. Bagaimana caranya? Yang pertama tentu kita mengucapkan Assalamualaikum. Nah, ini diusahakan dengan suara yang keras, suara yang dengan intonasi bagus, artikulasinya bagus. Supaya apa? Supaya orang konsentrasinya tertuju kepada suara kita. Nah, adapun salamnya itu seperti biasa, tapi diusahakan paling tidak 2 atau 3 kali kita ulangi. Supaya apa? Sebab ya kadang-kadang ketika kita berbicara itu diselingi atau terganggu dengan ada suara yang lain, entah itu suara motor yang bising atau suara apapun itu yang bisa mengganggu konsentrasi dari pendengar yang akan memperhatikan apa yang kita sampaikan. Usahakan diulang 2 atau 3 kali. Seperti ini misalkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang ya. Usahakan 2-3 kali. Baru setelah itu kata-kata apa lagi? Ya, ini kata-kata yang standar. Berita duka cita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini pun diusahakan diulang untuk menghindari apa? Supaya suara kita terdengar lebih jelas, supaya konsentrasi orang juga tertuju semuanya kepada informasi yang kita sampaikan. Dan memang kadang-kadang ada suara-suara yang mengganggu pendengaran orang lain, entah itu suara motor atau suara pesawat yang lewat dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasinya itu tadi kita ulangi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ya, seperti itu 3 kali. Lah pulang ke rahmatullah. Fulan bin Fulan. Usia, disebutkan usianya. Berapa tahun. Terus kemudian waktu meninggalnya, jamnya. Nah, setelah itu, setelah selesai, menyebutkan nama, kemudian bin atau bintinya, kemudian usianya, kemudian waktunya. Nah, apabila si jenazah itu masih di rumah atau sudah berada di rumah, yang kita sebutkan. Adapun jenazah almarhum atau almarhumah saat ini disemayamkan di rumah duka kampung apa misalkan, RT berapa, nah ini alamat dan tempatnya harus jelas, sejelas mungkin. Nah, kemudian apabila mungkin jenazahnya itu masih di perjalanan atau masih di rumah sakit, ya kita sebutkan. Adapun saat ini jenazah masih dalam perjalanan dari rumah sakit seperti itu. Nah, setelah semuanya selesai, kita ajak para pendengar untuk mendoakan almarhum atau almarhumah. Demikian tadi berita duka cita yang dapat saya sampaikan. Marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk almarhum atau almarhumah. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan ditempatkan di tempat yang paling layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil Fatihah. Baca suratul Fatihah. Nah, setelah selesai, demikianlah informasi duka cita ini, atau demikianlah berita duka cita ini kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Nah, adapun ketika kita mau menambahkan kata-kata lain yang memang masih berhubungan dengan informasi yang kita sampaikan, itu silahkan. Tapi intinya ketika kita menyampaikan berita duka cita, ya pokoknya yang paling penting itu informasi yang kita sampaikan, yaitu nama si almarhum atau almarhumah, kemudian bin atau bintinya, dan juga tempat atau domisilinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.